Bagaimanakah hukum berdagang saham di pasar bursa seperti Bursa Efek Jakarta atau BEJ, di mana transaksi tidak menghadirkan barang yang diperjualbelikan secara konkret? Sekarang di Jakarta ada juga yang namanya Islamic Index atau indeks syariah. Dapatkah ia disebut pasar modal Islami? Apa perbedaan pasar bursa umum dengan pasar bursa Islami? Dari M. Sadli, Tangerang, Banten. Berdagang saham di pasar bursa seperti Bursa Efek Jakarta atau BEJ atau Bursa Efek Surabaya atau BES hukumnya sah, walaupun transaksi jual beli itu tidak menghadirkan barang yang dijual secara konkret. Karena sebetulnya saham atau barang yang dijual itu ada konkret dan dimiliki penjualnya. Jadi penjualan itu tidak mengandung unsur gharar atau tipuan. Karena penjualan itu tidak termasuk dalam kategori menjual barang yang tidak ada atau bai al-ma'dum. Sahnya transaksi jual beli tidak selamanya mengharuskan barang yang diperjualbelikan itu hadir. Dalam bai salam, akad pesanan misalnya, barang yang dijual justru belum ada sama sekali, tapi sifat-sifat dan kriteria barang itu sudah diketahui, dan jual beli dengan akad salam atau pesanan ini sah menurut Islam. Dewan Syariah Nasional atau DSN, Majelis Ulama Indonesia MUI, pada tanggal 8 Sya'ban 1424 Hijriah atau 4 Oktober 2003 mengeluarkan fatwa tentang pasar modal dan pedoman umum penerapan prinsip syariah di bidang pasar modal. Fatwa ini menjelaskan berbagai hal berkaitan dengan jual beli saham, baik berkaitan dengan prinsip syariah, pasar modal, emiten yaitu perusahaan publik yang menerbitkan efek syariah, kriteria jenis efek syariah, transaksi efek yang dilarang, dan sebagainya. Islamic Index atau indeks syariah dapat saja disebut sebagai pasar bursa Islami. Adapun perbedaannya dengan pasar bursa konvensional adalah bahwa pasar bursa Islami tidak memperdagangkan sesuatu yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Hal yang bertentangan dengan prinsip syariah itu adalah apabila dalam transaksi dan atau barang-barang yang diperjualbelikan itu mengandung unsur maisir atau judi, riba, risyuah atau suap, zulm atau doror, merugikan orang atau membahayakan, gharar, tipuan, ada unsur maksiat, dan barang yang diperjualbelikan itu diharamkan. Selama unsur-unsur ini tidak ada, maka transaksi maupun investasi tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Demikian, wallahu a'lam. Terima kasih telah menyaksikan sampai selesai. Ikuti perkembangan semua pertanyaan seputar ibadah dan persoalan keagamaan Islam lainnya. Jika sahabat ada pertanyaan, silahkan DM ke IG Abiwan Official. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum.